Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mifasari, NPM 5021038. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang dasar pertimbangan kurikulum dan rasio logis kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum merdeka. Dengan mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gustri Satria, Magister Pendidikan. Baiklah teman-teman, langsung saja ke materi. Yang pertama tentang dasar perkembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Kurikulum 2013 yaitu penyusunan kurikulum 2013 didasarkan pada 3 aspek. Yang pertama, aspek filosofis yang memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai-nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Dan juga kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi. Kedua, aspek konseptual, yang berarti kurikulum memiliki relevansi model berbasis kompetensi, tidak hanya merupakan sekedar dokumen, dan proses pembelajaran mencakup aktivitas belajar secara output dan outcome, belajar serta berkesesuaian teknik penilaian dengan kompetensi penjajahan penilaian. Tiga, aspek yuridis, yang terkait dengan RPJMN 2010-2014, sektor pendidikan dan Inpres nomor 1 tahun 2010. Kurikulum darurat yaitu dasar pertimbangan kurikulum untuk meningkatkan kesehatan, keselamatan peserta didik dan juga tenaga pendidik, keluarga dan masyarakat serta tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikologi sosial menjadi pertimbangan dalam layanan pendidikan selama masa pendidikan dan juga masa pandemi. Kurikulum merdeka, di dasar hukum pelaksanaan ini yaitu Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar pendidikan tinggi, Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi berbadan hukum, dan Pendidikan nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi di program Permendikbud, dan nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Next, selanjutnya tentang rasiologis perkembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, tantangan internal yang terkait dengan kondisi pendidikan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu pada 8 aspek standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan juga standar penilaian pendidikan. 2. Tantangan eksternal yang terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi, dan juga kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat nasional. Next, yang ketiga, penyempurnaan pola pikir. Yang keempat, penguatan tata kelolaan kurikulum. Yang kelima, pendalaman dan perluasan materi. Selanjutnya, rasiologis pembangunan kurikulum darurat. Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat yang pertama mengacu pada kurikulum nasional, yang kedua menggunakan kurikulum darurat, yang ketiga melaksanakan penyederhanaan kurikulum secara mandiri, dan semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih opsi kurikulum. Selanjutnya, rasiologis pengembangan kurikulum merdeka atau biasa disebut dengan kurma. Rasiologis pengembangan kurikulum ini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, kurikulum merdeka menuntut guru menguasai teknologi dengan baik. 2. Implementasi kurikulum merdeka menuntut satuan pendidikan di setiap jenjang sekolah memberikan fasilitas yang dapat menunjang keberhasilan belajar. Yang ketiga, pemerintahan menyiapkan platform Merdeka Mengajar untuk menopang pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang terakhir, melalui komunitas belajar visual, guru diharapkan bisa saling belajar dan mengembangkan kompetensinya. Oleh karena itu, penerapan kurikulum merdeka merupakan peluang untuk mengedepankan karakteristik dan keunikan peserta didik.
Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.